Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana hari ini kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Ya, sebelum pembelajaran pada hari ini, ada yang baik-baik semua. Nanti Bapak akan absen satu. Kalau yang tidak hadir, Bapak tidak hadir. Sebelum kita mulai pelajarannya, untuk Ananda Farid, silakan berdiri pimpin berdoa tersebut. Ya. Untuk sini ya. Duduk siap. Siap. Aku dulu ya. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, mari bersama-sama kita menyanyikan Indonesia Raya. Kepada anak-anak dan sekalian, silakan berdiri dulu, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak akan mengecek kehadiran dari anak-anak semua ya, nama kalian. Yang pertama ada Ananda Atila masuk. Hadir. Ananda Alif.
Alkaf. Masuk. Ya, masuk. Sakit ya. Amira. Bayu. Dito. Farid. Fatur. Pindah. Pindah lagi ya. Terus Fidel. Besilda. Aisyah. Lutfi. Mirja. Muhammad Rizky Maulana. Muhammad Kafin. Sakit ya, itu sakit. Muhammad Rizky Ramadan. Lanjutnya Najwa. Lanjutnya Nisya. Pandu. Hadir. Pandu Raka. Udah tidak ada ya. Daniel. Hadir. Ridho. Cynthia. Cindy. Sultan. Sakit ya. Sakit. Jawana. Selanjutnya Adeva. Alhamdulillah hadir semua walaupun ada masuk yang sakit. Oke, untuk pembelajaran hari ini Bapak hadir. Gimana hari ini, sehat semua? Alhamdulillah. Tidak ada yang sakit, walaupun ada penyumbang yang sakit ya, mudah-mudahan saudara diberikan kesehatan oleh Allah. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, kita breathing dulu. Ya, anak-anak berdiri semua. Berdiri semua. Diri punya adanya baik. Kita sekarang adalah simul size. Kalau Bapak bilang nanti ada kalimat simul, berarti kalian pegang lihat misalkan Bapak pegang kepala. Berarti kalau Bapak bilang Simon says kepala, berarti pegang kepala. Kalau Bapak bilang Simon says pegang tangan, berarti pegang tangan. Tapi kalau tidak ada kalimat Simon says, tahu-tahu Bapak megang pipi, maka tidak boleh dipegang. Siap? Paham? Jelas? Oke, coba kita tes ya. Simon says kepala. Simon says hidung. Simon says tangan. Simon says pipi. Dagu. Nah, hampir Dito mau megang dagunya sama Lutfi ya. Coba sekali lagi. Sekali lagi. Simon says kuping. Simon says mata. Says hidung. Nah, berhasil. Udah kan tidak ada Thomas Says-nya, cuma saya jawab pertanyaannya. Hidup lagi. Hidup lagi. Yang kedua, Bapak semangat tahu janji fokus cara gini. Kalau Bapak bilang Bapak janji fokus, Bapak bersemangat, bersemangat, bersemangat. Fokus janji fokus. Ya, bisa? Oke, coba kita tes ya. Kita tes. Stop janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus. Saya fokus. Saya paham, saya fokus. Saya bisa, saya paham, saya bisa. Jadi lupa ingat nih. Oke, untuk SPG-nya sebelum kita pembelajaran. Nah, sekarang pembelajarannya adalah tentang coding. Ya, pembelajarannya yaitu tentang coding. Tahu nggak coding apa? Nah, tidak ada yang tahu ya. Jadi coding itu kalian belajar seperti komputer, ya, berpikir secara komputer, ya, belajar dengan secara komputer, atau yang disebut dengan pembelajaran coding, ya. Nah, nanti kalian harus belajar untuk belajar berpikir profesional, ya. Profesional, nanti ini materinya ada di sini, Bapak akan tampilkan. Nah, diperhatikan. Perhatikan videonya, materinya, yaitu hari belajar coding sederhana. Yang pertama, apa itu coding? Coding adalah
diam, didengarkan aja. Coding adalah cara memberi perintah kepada komputer agar melakukan sesuatu. Ya, jadi coding itu pengertiannya adalah cara memberi perintah kepada si komputer untuk melakukan suatu gerakan atau suatu perintah. Contohnya, maju 3 langkah atau belok ke kanan 3 langkah, belok ke kanan atau belok ke kiri. Nah, itu namanya disebut adalah coding. Nah, selanjutnya mengapa kita belajar coding? Nah, ini kenapa? Nah, kita harus bisa mengetahui tentang coding. Kenapa kita harus belajar tentang coding? Yang pertama, melatih berpikir logis dan kreatif. Berarti logis itu cepat, kreatif berarti kita nggak bisa diem jadwalnya. Jadi apa aja pengen dibuat, misalnya melihat kardus, pengen dibikin mobil-mobilan, terus melihat kulit semangka, pengen dijadikan mobil-mobilan atau perahu. Ya itu jadi namanya kreatif. Terus membiasakan menyelesaikan masalah. Kalau kalian ada masalah, ya diselesaikan sendiri, ya, atau dibantu sama bapak ibu guru atau sama ayah bunda. Misalkan beresiko ada masalah nih, matematik nggak bisa ngerjain, ya misalkan, nah itu maka minta bantuan, ya. Jadi menyelesaikan masalah, caranya seperti ini, jalannya seperti ini. Cari jalan keluarnya untuk menyelesaikan masalah. Bisa membuat game, animasi dan robot. Nah, kalau kalian sudah bisa coding, nanti kalian bisa bikin game sendiri. Gak mesti harus ngeliat game yang ada sekarang, yang tinggal download. Tapi kalian nanti belajar gimana caranya bikin game atau animasi. Ya seperti misalkan yang sekarang lagi booming itu kucing dan tikus, itu bikin sendiri animasinya. Ya seperti itu. Terus nanti bikin robot. Nah sekarang tuh banyak tuh lomba-lomba robot ya kan. Nah itu banyak kan nanti pelajaran dari coding seperti itu. Nah lanjut. Langkah berpikir coding. Dekomposisi yaitu memecahkan masalah. Ingetin ya, nanti kalau bapak tanya, dekomposisi apa? Memecahkan masalah. Terus yang kedua, pengenalan pola. Mencari kesamaan. Nah, mencari pola, dia mengenal pola. Jadi mencari kesamaan pola ini dengan pola ini sama enggak? Seperti itu. Terus abstraksi, fokus pada hal penting. Kira-kira penting nggak nih kalau main gambaran? Penting nggak kalau misalkan aku bikin mobil-mobilan? Oh, berarti kan penting itu. Jadi aku bisa kreativitas aku ada seperti itu. Terus algoritma membuat langkah-langkah solusinya. Oh pertama misalkan cari kardusnya dulu. Berarti ini kamu list tuh nanti di kertas. Di kertas nanti kamu bikin dulu. Ya di kertas itu kamu oret-oret. Misalkan pertama alurnya atau algoritmanya. Pertama saya membuat nyari kardus dulu. Setelah kardus itu dapat, maka aku siapkan gunting dan sebagainya untuk membuat suatu permainan atau sebuah barang atau benda yang bisa dijadikan permainan atau sebuah benda yang bisa digunakan begitu. Dan selanjutnya, apa itu algoritma? Algoritma adalah urutan langkah untuk menyelesaikan masalah. Makanya yang Bapak bilang urutan 1, 2, 3, 4. Contoh membuat teh. Pertama, kalian udah pernah kan bikin teh? Nah, pertama kalian panaskan airnya, ya kan? Setelah dipanaskan, masukin tehnya. Terus tambahkan gula, aduk dan sajikan. Itu cara yang paling mudah. Atau yang paling mudah lagi cara yang kedua, yaitu bikin Indomie. Yang pertama kalian menyediakan mie-nya dulu, instannya. Terus kamu ambil airnya di pancing, ya kan? Setelah itu, setelah pastinya dimasukin air dan taruh di atas kompor, maka airnya sudah mendidih kan? Nah, maka masukin apanya? Mie-nya tadi di instannya masukin. Nah, setelah dimasukin, bumbunya udah disiapin, baru dituang atau disajikan di mangkok. Baru bisa tunggu dulu, jangan langsung dimakan, kerjain dulu nanti beku mulutnya ya. Jadi dihadamkan dulu berapa saat, baru dimakan. Jangan lupa sediakan airnya. Ya, tapi jangan lupa pakai sendok ya makannya ya. Kalau nggak pakai sendok pasti panas tangannya. Oke, yang selanjutnya coding di dunia nyata. Nah, nanti tuh robot berjalan sesuai perintah. Robot berjalan sesuai dengan perintah. Terus aplikasi
aplikasi di ponsel. Nah, sering aplikasi di ponsel. Ya, aplikasi kalian tuh sering banget ya. Kalian nemuin pasti semua pada punya HP atau punya ponsel. Aplikasinya bisa ada Canva, ada ChatGPT, atau ada YouTube, atau yang paling terkenal ada apa? TikTok, ya kan? Terus game edukatif seperti Slack dan blog. Nah, nanti selanjutnya pertemuan selanjutnya kita main game. Cuma nanti harus pakai laptop. Nanti bisa kita di ruang komputer. Ya, kita belajar. Nanti saya ajarkan blog, ya, main permainan blognya. Jadi nanti menyusun suatu hewan. Nah, kalau sampai selesai 5-10 level, maka nanti berurutan tuh ada game selanjutnya sampai finish. Itu bisa ada 10 poin. Ada 10 bagian dari atas sampai ke finish. Itu ada bermacam-macam permainan. Permainan unplug dan coding, ya. Unplug kegiatan nice worker, membuat peta 5x5 di lantai. Satu siswa jadi robot, satu lagi programmer. Jadi nanti kalian akan Bapak kasih nih, ya, LKPD-nya, ya. Jadi nanti akan Bapak suruh kalian membuat sebuah robot. Nah, seperti ini nanti, ya, sebuah robot. Nanti kalian diskusikan dengan teman-teman kalian satu kelompok. Nah, nanti yang satu menjalani jadi robot, yang satu lagi menjadi programmer. Nah, mengarahkan, programmer itu adalah mengarahkan, ya. Nah, contohnya, mari mencoba bersama. Nanti kita mencoba gunakan panah untuk memberi perintah pada temanmu. Contoh, tanda panah ke kanan berarti kanannya berapa kali? 2 kali. Terus ke depannya 2 kali. Baru ke kanan lagi 2 kali dan ke belakang 1 kali. Artinya maju 2 kali, ke atas 2 kali, ke kanan 2 kali dan turun 1 kali. Jadi ke atas itu maksudnya maju ke depan. Kesimpulan dan refleksi. Coding memberikan perintah langkah demi langkah. Apa coding? Memberikan langkah demi langkah. Kita bisa belajar logika bahan tanpa komputer. Kita bikin tanpa menggunakan komputer. Kita bisa menggunakan tanpa komputer, ya. Jadi coding itu nggak mesti harus menggunakan komputer. Bisa juga tidak menggunakan komputer. Baik, kamu pelajari hari ini apa sudah memberikan perintah. Oke, thank you, ini materinya. Nah, setelah itu nanti, nah sekarang Bapak mau tanya lagi. Ada yang paham nggak tentang proporsional atau coding? Udah jelas? Oke, jelas. Nanti materi selanjutnya kalian bisa lihat di sini. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa, selamat datang kembali di channel Cakap Informatika. Pada video kali ini kita akan membahas topik lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita pelajari bersama bagaimana cara berpikir yang terstruktur dan logis ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Langsung saja mari simak video selengkapnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada berbagai masalah, seperti kehabisan pulsa, bangun kesiangan, sulit mengatur uang jajan, atau kebingungan menentukan langkah awal saat belajar. Nah, dengan menggunakan berpikir komputasional, kita dapat menemukan solusi yang lebih logis, terarah, dan efisien untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Mari kita mulai dengan contoh pertama, yaitu masalah bangun kesiangan dan sering terlambat ke sekolah. Kita akan menerapkan 4 langkah berpikir komputasional. Langkah pertama adalah dekomposisi. Artinya, kita akan memecah permasalahan menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dianalisis. Contohnya, mengapa saya bisa bangun kesiangan? Beberapa kemungkinan penyebabnya adalah
saya tidur terlalu malam karena bermain ponsel atau menonton TV, saya lupa memasang alarm, saya memasang alarm tapi tidak bangun saat alarm berbunyi, atau saya sering menunda-nunda bangun setelah alarm berbunyi. Langkah kedua adalah pengenalan pola. Kita perhatikan kebiasaan yang sering terjadi. Misalnya, setiap hari Senin, saya selalu terlambat karena pada hari Minggu malam saya tidur terlarut-larut. Langkah ketiga adalah abstraksi. Kita menyaring informasi penting dari keseluruhan permasalahan. Misalnya, yang paling mempengaruhi keterlambatan ternyata bukan seberapa banyak saya belajar malam, tetapi karena saya tidak tidur tepat waktu dan tidak disiplin dengan alarm. Kita abaikan hal-hal kecil lain yang tidak terlalu berpengaruh. Langkah keempat adalah desain algoritma. Kita susun langkah-langkah atau solusi yang jelas dan bisa diterapkan setiap hari. Contohnya, menetapkan jam tidur maksimal pukul 9 malam. Kedua, memasang alarm pukul 05.30 pagi. Tiga, meletakkan alarm agak jauh dari tempat tidur agar harus bangun untuk mematikannya. Dan yang keempat, begitu bangun, langsung pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka dan menyegarkan diri. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, masalah bangun kesiangan bisa diatasi secara logis dan terarah. Berpikir komputasional tidak hanya digunakan dalam dunia teknologi atau komputer, tetapi juga sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami dan menerapkan keempat metode utama, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan desain algoritma, kita dapat menjadi pribadi yang lebih teratur, lebih cermat, dan lebih siap menghadapi berbagai tantangan. Ini untuk permasalahan yang dihadapi atau solusi yang dihadapi dari tiga tadi, dekomposisi, pengenalan pola, terus apa lagi tadi? Ayo, pada yang pertama apa? Dekomposisi, yang kedua pola, tiga abstraksi, yang keempat algoritma. Nah, oke, tadi sudah selesai. Jadi permasalahannya adalah ketika bangun tidur, ketika bangun tidur. Nah, bikin jadwal bangun tidur. Kenapa kok tidur kesiangan terus? Apakah tidurnya malam atau bangunnya malas? Nah, makanya dibuatlah pengaturan jadwal, langkah-langkah dalam algoritma. Langkah-langkahnya apa? Yang pertama, membuat atau menyetel alarm atau jam. Taruh agak jauh biar kalian bangun mematikan tadi alarmnya. Nah, setelah bangun jangan tidur lagi, langsung ke kamar untuk cuci muka atau langsung mandi dan siap-siap untuk berangkat sekolah. Mengurangi kesiangan bangun ya. Nah, yang selanjutnya Bapak akan berikan LKPD atau tugas seperti ini ya. Tadi yang Bapak bilang start ke atas, ya, ke samping kanan atau kiri, kanan atau kiri, dan ke bawah. Jadi polanya itu ya, atas, bawah, kanan, kiri ya. Itu untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, ini akan Bapak berikan per kelompok tentang pola bikin robotik dengan langkah, dengan stand, depan, belakang, kanan, dan kiri ya. Maju atau maju satu langkah, belok ke kanan, mundur satu langkah, belok ke kiri, dan stop. Nanti Bapak akan berikan, didiskusikan dengan teman-temannya dengan satu kelompok ini ya. Kamu diskusikan, nanti kalau apabila ada yang tidak paham bisa bertanya, Pak, apa sih caranya? Ada dikerjakan satu kelompok 5 atau 6 orang boleh ya. Akan didiskusikan kelompoknya, ditulis dulu, ditulis kelompoknya siapa aja namanya, ditulis saya dikerjakan sini dan sini gitu ya, ditulis namanya, ayo satu orang tulis
Siapa yang menulis silakan? Boleh Indonesia, boleh Cynthia. Ayo ditulis Akila ditulis. Satu orang nama kelompoknya kan yang di depan. Depan tulis dulu di depan. Ada namanya kelompok 1, namanya siapa, kedua siapa, ketiga siapa. Ayo ditulis. Itu kan ada nama kelompok, berarti kelompok 2. Tulis kelompok kedua. Namanya pertama siapa, yang kedua siapa, ketiga siapa. Ya, tulis kelompok 3 berarti yang ini. Yang ini kelompok 3. Tulis kelompok 3 namanya siapa aja tulis. Ya, yang ada hari ini yang masuk ya. Ini akan ada penambahan. Nah, tulis namanya udah. Ada aja. Nanti baru didiskusikan permasalahan itu untuk pembentukan robotiknya melalui 4 pilar tadi ya, dekomposisi, terus mengatur pola, terus abstraksi dan algoritmanya. Dan jangan lupa menulisnya, ayo cepetan. Yes. Ayo. Yes. Selesai didiskusikan. Selanjutnya ini dengan menggunakan setar, ya ini setar. Mau maju, belok ke kanan, mundur, atau belok ke kiri, atau stop. Berarti stopnya di sini. Kamu mau langkah mana? Ke depan, berarti kanan maju 1 langkah, ya. Terus maju lagi 1 langkah, terus maju lagi 1 langkah, berarti belok ke kiri atau ke kanan. Berarti maju lagi, baru stop. Seperti itu. Atau ke samping sini boleh. Takutnya teman kamu udah dipakai, ya. Diskusi sama teman-temannya mau yang mana? Ya. Maju. Balik, yang mau lewat mana kamu pertama? Mau lewat atas atau mau lewat ke samping? Yang ini tidak terbentuk sama teman kamu. Ya, ke atas boleh, lebih gampang ke atas. Ya, jadi garis. Berarti kan ini maju, berarti 1 tanda panah. Terus maju lagi 1 panah. Berarti maju lagi 1 panah, lalu ke kiri. Dan setelah ke kiri, berarti maju lagi berapa langkah? 4 langkah ya. Coba ayo diskusi mau lewat mana? Ayo. Kamu mau lewat mana? Diskusi mau lewat mana? Perkiraan kelompok sana tidak pakai jalan itu. Kelompok yang sana tidak pakai jalan yang kira-kira kamu mau pakai. Ayo diarahin. Ayo tujuan jalan ayo. Baik. Majuan sini, Ramadan. Mau lewat mana nih kira-kira? Atau kalau misalkan ini ke depan kan kasih yang itu udah dipakai tanah kelompok yang lain. Kira-kira kamu mau pakai jalan mana? Kira-kira kelompok ini. Nah ini jejak aja atau gimana? Ini kunciannya, kontraknya. Dan start, maju, belok kanan, belok kiri, mundur dan sebagainya. Ayo, silakan. Dibikin berarti pakai tanda panah. Tanda panahnya gini bisa garis gitu ya. Terus garis 2 gitu setiap kotak. Ayo kerjakan, ayo. Silakan tulis, gitu ya, tulis. Nah, tulis ini lagi ya kan. Pakai tanda tangannya. Tanda atasnya. Nah, itu arahnya mana?
bisa lihat dari ininya. Jadi karena kamu tadi, ini kamu kemana? Maju ke depan. Maju ke depan berarti berapa langkah? 3 langkah. Ya, berarti 3 langkah. Terus langkah pertama ke depan. Ya, tujuan langkahnya menuju posisinya. Ya, tujuan langkahnya menuju tempat atau kalimat stop. Ya, 7 langkah. Tujuan langkahnya. Tujuan langkahnya untuk maju ke depan. Berarti ini langkah pertamanya adalah ke depan. Tulis itu ke depan atau maju. Langkah perintahnya adalah maju. Tujuan langkahnya ke depan. Terus nanti berhasil nggak nih? Baru dicek nanti belakangan selanjutnya praktekin. Ayo tulis lagi sesuai perintah yang tadi di kamu kotak-kotakin. Nah, tujuannya kamu bisa lihat di kotak-kotak tadi. Sini, yang ini kemana? Ke kanan kan? Berarti ini ke depan. Ya, ke sini, samping kan, ke depan ya. Sini. Ke depan berarti kamu tulis perintahnya berarti kan maju. Nah, ini berarti majunya berapa? Maju ke depan berapa langkah? Terus tujuan langkahnya berapa? Tujuannya untuk mengarah ke posisi. Nah, ini berhasil nggak? Itu kan berhasil. Terus langkah perintah yang kedua kemana? Belok ke sana, ke kanan. Oke. Nah, langkahnya kemana? Mau putus di sini, berarti ini maju dulu 1 langkah, maju terus baru ke kanan atau ke depan, ya, atau ke atas, ya, atau maju ke depan, terus mundur atau gimana tulis di sini, ditambahin lagi yang di Jawa nah. Ya, nah nanti setelah ini kamu tulis di sini, berarti ini maju, nah tanda panah, nah gitu nanti kamu tulis di sini. Langkahnya maju ke depan, ya ke depan, ya maju ke depan. Terus baru tujuan langkahnya ke depan. Nah ini misalkan di garis 1, ini berarti tujuan langkahnya ke depan. Ayo terus arahan ininya, ikutin arahan ininya. Ayo. Tujuan langkahnya ke depan atau maju dan depan. Terus arahin ke mana? Belok ke kanan, di sini belok ke kiri, ke sini lurus, ke kanan, lurus, belok lagi ke kiri. Ayo, tulis di sini. Ini misalkan tanda panah ke depan, 2 langkah ke depan. 2 langkah ke depan. 2 langkah ke depan. 2 langkah. Langkah 2 langkah. Nah, ini mana tujuan langkahnya? Nah, ke depan tulis di sini. Nah, ke depan tulis. Ke depan. Nah, terus nggak usah terus yang kedua apa lagi nih? Terus belok ke kanan sini 1 langkah ke kanan. Nah terus ini apa? Anak-anak setelah didiskusikan hari ini langsung kita praktekkan, kita diskusi, kita praktek masuk bar kelompok nanti maju satu-satu. Ya, misalnya kelompok 1 maju, kelompok 2, kelompok 3. Nah, silakan dari kelompok 1 dulu. Ayo maju ke depan. Nah, saya ya, kelompok 1. Ya, atasnya bawah, dari bawah. Nah, yang arahnya di robot mana? Nanti sesuai dengan Lutfi tolong maju di sini. Nanti
arahnya stopnya di sini, ya, diarahkan seperti kamu, ya. Oke, siap. Dari diarahkan menjadi driver, ya, teman-temannya mengarahkan, teman-temannya mengarahkan menjadi driver. Nah, ya siap. Nanti robotnya diam kalau bapak berikan dari yang mengarahkan sebagai drivernya, maka jangan maju dulu. Ya, siap. 1, 2, silakan. Driver dengan perintah robotnya. Diarahkan. Robot. Maju. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Yang mana lagi? Belok kanan. Robot belok kanan. Nah. Terus. Oke, maju 1 langkah. Iya. Oke. Jadi berhasil. Ya. Dan silakan dulu maju kelompok 1. Silakan dulu. Berarti kelompok 1 sudah, kelompok 2 maka arahnya tidak boleh seperti tadi. Berarti silakan ya. Nah, kelompok 2 maju. Bawa setelahnya. Kelompok 2. Nah, jadi robot mana? Maju jadi robot itu ke tengah. Ya, silakan ambil driver, arahkan robotnya. Bareng-bareng robot. Robot maju 3 langkah. Robot belok kanan. Robot maju 2 langkah. Robot belok kiri. Robot maju 3 langkah. Robot belok kiri. Robot maju 1 langkah. Oke, potongannya ada kemudian sampai belakang. Oke, kelompok 3 maju. Ya, kelompok 3 jadi robot ya. Tidak jadi robot. Nah, terus nanti dari mana arahnya? Silakan ideal dari arah kanan. Nah, 2 langkah terus ideal dari mana? Ya, silakan arahkan. Driver, tolong arahkan robot maju ke depan. Ya, robot maju berapa? 2 langkah. Stop, belok ke kiri. Kalau belum ada apa-apa maju dulu ya, terus. Maju. Langkah. Berapa? 3 langkah. Ya, terus. Kiri. Nah, terus kiri. Nah. Oke, terus sebelum belok robotnya. Berarti robot ini pakai alat apa? Nah, kayak robot. Robotnya mana? Terus. Nah, tadi berapa? Robot berapa? Robot masih jalan katanya. Ya. Belok. Belok kiri. Yang kencang suaranya. Terus. Oke, tangannya. Ya, silakan untuk lagi. Baik, kelompok 4 lagi. Kelompok 4. Robot ada kiri. Nah, terus 1 langkah. Kita tarik saja robot. 1 langkah. Nah, terus. Stop, belok. Terus ke pelanggan itu.
robot 1, 2, 3, 4, 5, 6 lurus 6. Ya, terus ada belok kanan. Robot belok kanan. Robot itu yang bawahnya. Terus coba. Di belakang. Oke. Sekarang robotnya bingung. Selanjutnya adalah yang Bapak mau tanya, apa kesulitan yang kamu hadapi dalam permainan tadi? Apa? Bikin kabelnya, bikin arahnya, ya. Nanti akan menggunakan atau perbaiki lagi robotnya agar tidak error jalannya. Oke, dari keempat tadi yang paling gampang apa? Dari dekomposisi, ngatur pola, terus abstrak, sama algoritma. Yang paling gampang apa? Algoritma yang ngatur posisi atau mencari solusi dari robot itu sendiri, ya. Jadi kalian belajar untuk menyelesaikan masalah dan kalian bisa membuat robot bisa maju atau mundur atau ke kanan dan ke kiri. Dalam sebutnya adalah dekomposisi, ya. Berpikir fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Ada berapa? Yang pertama dekomposisi, kedua ketiga, yang keempat, nah itu adalah kegiatan pada hari ini. Semoga kalian dapat menggunakan tugas yang akan Bapak berikan. Kalian isi dari 4 macam pertanyaan tadi. Tulis 1/2, silakan ditulis, ya, ditulis, jawab, kedua, ya, dijawab, dikerjakan, boleh satu orang, nanti itu hasilnya ditulis, 1/2, ya, 1/2, ya, boleh kedua, ya, dijawab, dijawab, oke, ini 1/2, dikerjakan, ini kedua, ya, sini, kita sendiri jalan agresif, ya, ini kedua, nama ayo, nama, masuk, mana pulpennya? Ayo, kerjain sendiri, udah coba itu. Ayo, nama. Misalkan tulis nama kelas, ya. Sekarang tulis hari Sabtu. Nomor 1 ini ya. Boleh nomor 1 ya? Selesai.
semua. Oke, dikumpulkan lagi. Oke, selesai. Oke, dikumpulkan. Nah, selesai. Kamu tulis refleksinya. Di sini diskusikan. Apa kesulitan yang kamu temui? Ya, diisi. Nomor 1. Beda dikumpulkan. Ya, beda diisi. Selanjutnya, yang tadi direfleksikan. Nah, tulis di sini. Kamu jawab tentang refleksinya. Apa kesulitan yang kalian temui? Bagaimana cara menentukan langkah algoritma? Jadi langkahnya dengan pola. Terus prinsip berpikir proporsional mana yang paling membantu? Yaitu tadi kamu bilang algoritma. Ya, ditulis, dijawab. Ya. Terus refleksinya sih. Ya, selesai. Nanti refleksinya dikerjakan. Nah, ini tulis apa kesulitan yang kalian temui. Ya, ini susah dikumpulkan. Ya, nah dikerjakan di diskusi ini sama temennya. Dibaca apa kesulitan yang kalian temui dari tadi robotnya. Ya, tulis di sini ayo menentukan terus bagaimana cara kalian menentukan langkahnya seperti ini. Terus yang ketiga menggunakan apa? Di berisi pola abstrak atau algoritma. Ya. Terus di mana yang kasihnya? Yang tadi. Oke, berisi. Ini ada yang mau ditanyakan? Ya, udah paham semua? Ya, alhamdulillah. Sekarang Bapak akan kita perkenalkan lagi. Caranya gini. Capro semangat, prok asik-asik, prok asik-asik, prok asik-asik, prok. Odin pasti asik. Bisa? Nah, coba capro semangat. Asik-asik. 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 Odin pasti asik. Lagi. Capro semangat. Asik-asik. 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 Odin pasti asik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini ya dapat kalian terapkan. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas lagi ya tentang pembelajaran membuat robot atau game atau permainan blok. Nanti kita pindah minggu depan kita belajar di ruang komputer kita membuat permainan adalah permainan game. Tapi permainannya untuk belajar, ya, untuk mengasah, untuk mencari solusi dalam permasalahan. Nah, itu tadi komposisional ada 4 pilar tadi yang harus selalu dijaga atau dilaksanakan. Ya, yang pertama komposisi, mengatur pola, abstrak dan algoritma. Paham? Kalau sudah paham, Bapak cukupi dengan pertemuan hari ini. Kita lanjutkan di depan untuk anak Farid bisa pimpin doanya. Ini lagi Bapak Farid, ayo. Bye.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti dari kelompok yang rapi akan boleh tasnya dipakai tasnya. Ya, silakan tasnya dipakai. Nah, dipakai semua tasnya. Nanti suaranya pelan-pelan dari kelompok 1 dulu. Ayo kelompok 1 awas. Kelompok 2, ya silakan bangun. Kelompok 2, siap dulu jalan. Kelompok 3, ya kelompok 3, ya belajar lagi di rumah. Kita di kelompok 4, Kalau tadi, kalau kita